Si Siti pun mulai dendam sama si Dai. Si Siti yang awalnya baik-baik saja dengan hartanya, baik-baik saja dengan keluarganya, karena hanya ulah mulut si Siti, dia pergi ke dukun. Dukunnya dekat dengan hutan yang Dai samperi, John. Dia tidak mau Dai akan terus menjadi kaya, tapi dia mau membunuh si Dai dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, John. Lama tak berjumpa. Tiba-tiba sekarang sudah mau hampir lebaran aja. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum lebaran kami akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik dari teman kita, yaitu judulnya Ipar. Ayo, siapa di sini yang mempunyai ipar yang baik, jahat, atau suka mencela, atau suka menghina atau merendahkan? Kalau punya atau kalau tidak punya, tolong tulis di bawah komentar ya. Kalau kalian punya ipar-ipar yang sangat menjengkelkan atau sangat-sangat jahat terhadap kalian, ceritakan kepada saya. Nanti saya akan buat narasi atau buat skrip yang lebih bagus lagi dan saya susun lagi agar tertata lebih rapi. Oke, sekarang langsung saja saya akan menceritakan sebuah cerita di mana teman saya yang bernama si Dai, dia memiliki ipar yang sangat jahat sekali mulutnya. Setiap berkumpul, setiap nongkrong atau setiap bertemu di acara keluarga, si Dai selalu direndahkan oleh saudara-saudaranya. Saudaranya bernama Siti. Siti ini memang agak sedikit kaya, tapi tidak miskin, tapi tidak terlalu kaya banget. Ya, sedang-sedang lah. Sedangkan si Dai ini orang biasa yang dimana memulai karirnya menjual roti bakar. Namanya orang miskin, ya pasti diinjak-injak. Karena Dai ini memiliki seorang adik yang bernama Ana, di mana Ana ini adiknya si Siti tadi. Singkat cerita, manusia itu sabar ada batasnya. Pertemuan pertama, si Dai menerima kalau si Siti menghinanya. Tapi di pertemuan kedua, Dai masih menerimanya. Dia dihina lagi sama si Siti, dia juga menerimanya. Pertemuan lagi di restoran, banyak orang sekeliling karena si Siti naik mobil, si Dai naik sepeda motor. Ditertawakanlah dia di banyak restoran, sampai pada akhirnya kesabaran Dai mulai habis. Apa kataku tadi? Manusia ada batasnya sabarnya. Jangan selalu ditekan, jangan selalu dihina, jangan selalu dicaci. Takutnya di belakang dia menusuk kalian. Tanpa disadari dengan gelap mata, Dai melakukan ritual. Bagaimana caranya dia agar bisa cepat kaya? Ya, itulah manusia. Ketika tidak kuat imannya, tidak bisa menyalahkan Dai, tidak bisa menyalahkan si Siti. Karena dua-duanya sama-sama salah mengambil keputusan. Si Dai lalu pergi ke hutan. Disinilah awal ceritanya, John. Dai langsung pergi ke hutan yang dimana hutan itu tempat pesugihan. Tempat orang meminta suatu hal yang memang itu mustahil tapi bisa menjadi nyata dalam satu malam. Luar biasa. Tepuk tangan lah aku sama si Dai ini. Dia nggak terima keluarganya, harkat martabatnya, langsung dia mengeksekusi mencari jalan pintas. Tapi aku tidak mensupport Dai untuk mencari jalan pesugihan ya, John. Tidak. Tapi sebagaimana seorang laki-laki yang memang harus wajib melindungi keluarganya karena keluarganya si Dai sudah terus-menerus dihina oleh iparnya. Memang gedek aku sama iparnya ini, si Siti ini. Lanjut cerita, balik lagi ke cerita Dai yang ada di hutan. Bertemulah Dai dengan seorang kakek-kakek tua yang bernama si Husein. Kakek, saya sudah dihina sama ipar-ipar saya, kek. Saya tidak terima terus seperti ini, kek. Lantas kenapa kamu bercurhat terhadap saya, Cuk? Tunjukkan di mana tempat untuk saya cepat sugih atau cepat kaya pada malam hari ini, kek. Kamu sudah memang benar-benar bulat, Cuk, kata si kakek. Si Dai bilang, saya sudah bulat, kek. Apa yang tidak bikin saya bulat? Saya dipermalukan setiap kali saya ada pertemuan. Yang paling parah di restoran saya dihina habis-habisan oleh Siti, oleh ipar saya, kek. Baiklah, Cuk. Tapi kamu harus mengikhlaskan orang yang kamu sayang, Cuk. Saya akan mengikhlaskan, kek. Yang penting saya harus kaya. Saya pulang dari sini tidak sampai 1 minggu saya harus kaya dan saya harus membalas perbuatannya si Siti. Begitulah katanya si Dai, John. Langsung aja tanpa berlama-lama si kakek pun meminta syarat terhadap si Dai dengan catatan ayam yang berwarna hitam, kambing berwarna hitam, dan juga kelinci yang berwarna hitam, dan degan yang hanya tumbuh 1 kelapa dalam 1 pohon. Mencarilah dalam 1 malam itu tanpa berlama-lama. Dai dengan kegigihannya menemukan semua apa yang diminta syarat-syarat oleh kakek itu. Tanpa berlama-lama, Dai menyerahkan semuanya terhadap kakek-kakek itu.
si kakek menyembelih ayamnya yang pertama, ayam yang warna hitam. Lalu tanpa berlama-lama si kakek langsung menyuruh Dai meminum darahnya. Apa yang terjadi? Tanpa berpikir panjang karena rasa sakit hati yang ada di sini, Dai pun meminumnya. Itulah, jangan pernah membuat orang sakit hati, karena orang sakit hati akan melakukan suatu hal apapun yang tidak akan kalian pikirkan. Dengarkan itu, John. Meminumlah darah si ayam itu, John. Lanjut kelinci dan lanjut kambing terakhir. Diminumlah semua darah-darahnya, John. Terakhir dia minum degan. Sudah menyatulah iblis dalam badannya si Dai ini. Memintalah dia semuanya. Tapi ketika dia menyembelih ayam, kambing, kelinci, anak-anaknya di belakang juga ikut meninggal. Karena sudah ditumbalkan oleh si kakek itu untuk syarat sebagai pesugihan. Ayam dan kelinci dan kambing itu hanyalah sebuah analogi atau hanyalah sebuah perumpamaan yang dimana semua itu yang sebenarnya disembelih oleh si Dai ini adalah anak-anaknya sendiri, John. Bayangkan betapa kotornya pikiran si Dai, betapa hancurnya hanya gara-gara sakit hati dia mengorbankan anaknya yang dilahirkan oleh istrinya hanya dengan sebuah harta. Dan begitu berapa kotornya juga hatinya si Siti, dia sampai menghina si Dai di seluruh banyaknya orang umum yang ada di restoran itu. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan lidahmu lebih tajam dari pedang, mulutmu lebih tajam daripada taring harimau. Itulah orang tua kita dari sananya sudah mengajarkan bahwa adab lebih penting daripada harta. Camkan itu. Harta bukan segala-galanya. Karena ketika kita mati, hartalah tidak akan menjadi nomor satu. Tapi keluargalah yang menjadi nomor satu, John. Kesimpulannya, jangan pernah merendahkan saudara-saudaramu. Kalau tidak, kau akan loncat sendiri ke alam kubur. Atau tidak, saudaramu akan memperbuat suatu hal yang akan membuat kamu rugi sendiri. Lanjut ceritanya si Dai. Dai pulang dari hutan itu. Dia kepikiran, apa yang akan terjadi? Apakah saya akan benar-benar kaya? Sedangkan Dai masuk ke hutan itu, dia itu dalam keadaan gelap, pikiran panas, emosional, ambisi, ego, dan lain-lain. Setelah dia agak sadar, pulang sudah mulai enteng, pikiran mulai ringan. Ya, dia percaya nggak percaya, ketika sampai di rumahnya, dia bukalah bantal itu. Ternyata uang semuanya di situ, John. Uang banyak sekali. Tiba-tiba untuk memanipulasi semua kekayaannya, si Dai ini membeli seluruh sawah-sawah yang ada di desanya untuk mengkelabui dari mana asal hartanya. Dan pada saat itu, Dai masih belum mengetahui bahwasanya ketiga anaknya sudah meninggal. Menangislah si Dai ini ketika anaknya sudah terbaring terkapar di dalam kamar. Hancurlah sudah, tapi bagaimana? Nasi sudah menjadi bubur. Bubur tidak akan menjadi nasi lagi. Maka olahlah bubur itu menjadi makanan yang lebih enak. Tapi yang namanya pesugihan mana yang lebih enak, John? Gak mungkin yang namanya pesugihan itu akan mengalami nasib yang berkah. Karena memang sudah hartanya tidak didapatkan dengan hasil yang berkah juga. Tanpa berlama-lama, John, si Dai pun mempunyai niat. Niat apa? Kalian pasti sudah bisa menebak. Ya, tentu saja. Dia mengadakan pertemuan acara dengan keluarganya semuanya, bahkan lebih dari segala-gala keluarganya, semua tetangganya diundang. Untuk apa? Untuk mempermalukan si Siti di depan seluruh keluarga-keluarganya, bahkan tetangga-tetangganya. Apa yang terjadi? Orang tuanya, mertuanya si Dai, dia belikan mobil, dia belikan lagi mobil. Tetangganya, dia belikan motor. Tetangganya lagi, dia belikan rumah. Tetangganya lagi. Apa yang terjadi Siti? Siti pun kebingungan. Kata si Siti ke suaminya, dapat dari mana uang si Dai? Kok cepat sekali ya? Kerja apa dia? Suaminya pun menegur si Siti, makanya dek, jangan keterlaluan kau menghina si Dai. Kalau sudah si Dai lebih kaya dari kamu, malu sendiri kan kamu? Malulah si Siti. Apa yang terjadi? Dia minta maaf, pura-pura baik sama si Dai dan segala macam, padahal hatinya tetap menendam iri dengki sama si Dai. Tanpa berpikir lama, si Dai pun menepis semua omongan si Siti. Gak ingat kamu waktu aku miskin? Gak ingat kamu waktu kamu mempermalukan aku di restoran? Dan gak ingat kamu waktu kamu mempermalukan aku di acara keluarga? Kamu dulu mempermalukan aku di restoran. Besok restorannya aku beli. Tanpa menunggu lama-lama, restorannya pun langsung dibeli. Overthinking lah si Siti. Dari mana uangnya si Dai ini kok gak berlimit, kok gak berdigit? Saudara kok malah bertengkar, malah ribut dengan harta. Ya inilah akibatnya, John. Saling dendam. Lalu si Siti pun
meminta, marah-marah terhadap lakinya untuk bagaimana, ayo kamu kerja harus mengalahkan kekayaan si Dai. Apa yang terjadi? Bukan silaturahmi yang dirapatkan, tapi adalah adu gengsi yang dirapatkan. Ya jelaslah, si Siti mau kerja, mau ke Jerman, mau ke Amerika, mau jadi cucunya Donald Trump sekalipun, kalau memang sudah pekerjaannya cuman kerja di dunia dan kerja nyata, gak mungkin menandingi kekayaan si Dai yang dimana didapatkan dengan kekayaan goib. Singkat cerita John, tanpa berlama-lama si Siti pun mulai dendam sama si Dai. Si Siti yang awalnya baik-baik saja dengan hartanya, baik-baik saja dengan keluarganya, karena hanya ulah mulut si Siti, dia pergi ke dukun. Dukunnya dekat dengan hutan yang Dai samperi John. Dia tidak mau Dai akan terus menjadi kaya, tapi dia mau membunuh si Dai dengan cara mendukuni semua keluarganya si Dai. Padahal istrinya si Dai, si Ana itu adalah adiknya si Siti sendiri. Berawal dari hina-hinaan, berawal dari harta-hartaan, berawal dari saling merendahkan, sampai berakhir saling bunuh-bunuhan. Kejam gak? Ya itulah, ipar adalah maut. Bukan hanya menggoda, bukan hanya segala hal, tapi banyak cara yang akan menjadi bencana dalam keluarga. Tanpa singkat cerita, si Siti, saya akan bayar berapapun Ki, asalkan si Dai ini ipar saya mati, karena dia sudah mempermalukan saya Ki. Saya kalah dari segala-galanya. Ternyata apa yang terjadi? Ilmu hitam ketemu ilmu hitam, min ketemu min plus John. Gak mempanlah sihir si Siti ini sama si Dai John. Kenapa bisa mempan? Jin ketemu jin, ya salaman bersahabat, halo my friend katanya. Langsung Aki bilang sama Siti, mohon maaf nak Siti, saya tidak bisa menyantet si Dai karena si Dai ini juga golongan saya. Apa Ki? Disitulah John, si Siti ini tahu bahwasanya si Dai dapat kekayaan dari hasil pesugihan, alias seperti hal itu John. Pulanglah si Siti. Ya ampun, pulanglah si Siti dan menceritakan semuanya terhadap warga, tetangga, saudara, bahwasanya iparnya itu memang mencari pesugihan, mencari semua kekayaannya, mengumpulkan semua hartanya dari pesugihan. Merinding. Siapa yang percaya? Gak ada yang percaya dengan omongan si Siti, karena si Siti cuma ngalur ngidul, tidak ada buktinya. Kedengeran sama si Dai, langsunglah dihantam sama si Dai. Si Dai kan punya, dia sudah punya ilmu. Mengambil uang-uang seperti itu aja udah dia bisa, apalagi cuma mengambil nyawa si Siti. Dipetiklah dalam jarinya, bunuh. Karena Dai sudah bersekutu dengan jinnya itu sudah amat sangat kuat. Selesailah si Siti. Satu hari bikin kabar, satu hari bikin fitnah lagi, gak jerah menghina orang. Esok paginya dia meninggal. Kita doakan semoga almarhum Siti ya, diampuni dosa-dosanya dan terima amal ibadahnya. Lanjut cerita yang namanya pesugihan John. Yang namanya juga hal yang bukan dari keringat kita sendiri pasti tidak akan berkah. Singkat saja 3 tahun kemudian, Dai mulai lupa mengumpulkan semua tumbal-tumbal atau syarat-syarat yang diberikan sama jinnya. Sampai tiba-tiba pada akhirnya satu persatu keluarganya diambil. Orang yang paling sayang diambil, yaitu istrinya diambil. Dari situlah Dai mulai gila. Ternyata dia sudah merasakan bahwa dengan saking banyaknya hartanya, atau dari saking melimpah ruahnya, sampai dia tidur di atas uang sekalipun tidak bisa menjamin kebahagiaannya. Apa kesimpulannya? Bahagia itu bukan nilai dari harta. Bahagia itu nilai dari ketenangan kita, keberkahan kita, dan kedamaian hati kita dan keluarga kita. Lalu apa yang terjadi? Si Dai pun mengakhiri hidupnya dengan sendiri. Dia pergi ke jembatan, dia ambil tali, dia gantungkan ke atas, lalu tiba-tiba dia gelantungan di sana. Apa yang terjadi? Jadi mayat hidup, jadi tontonan. Apa kesimpulan warga-warga di sana? Padahal ini orang terkaya di desa ini. Padahal ini orang terkaya, orang yang sangat baik terhadap warga-warganya, saudara-saudaranya, orang yang gemar, yang sangat dermawan membagikan semua hartanya. Apa yang terjadi? Meninggal dengan sangat tragis. Disitulah tanpa berlama-lama ketika Dai meninggal, rumahnya kebakar. Api akan kembali dengan api, tanah akan kembali dengan tanah, begitupun air akan kembali dengan air sendiri. Apa yang disimpulkan dari cerita ini John? Jangan terlalu sombong ketika kita masih memiliki, dan jangan terlalu bersedih ketika kita tidak memiliki. Dan jangan terlalu berkuasa saat kita memiliki kuasa, dan juga jangan pula terlalu tunduk terhadap siapa yang berkuasa. Kita harus hidup seperti biasa-biasanya. Jangan korbankan orang yang disayang, jangan sakiti tetangga, jangan sakiti orang terdekat, jangan sakiti ipar, agar semua tidak menyesal di hari kemudian.
Itu tadi cerita dari saya, John. Semoga menikmati sebelum hari Lebaran akan tiba ya. Semoga kalian semuanya mengambil petikan-petikan yang bermakna dari cerita ini. Saya Fajar Ahmad. Jika kalian suka dengan video saya, langsung klik tombol loncengnya agar kalian bisa menonton video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau kalian punya cerita, kalau kalian punya kisah, langsung aja kirim ke WhatsApp, kirim ke email, atau tulis di kolom komentar. Oke? See you next video.